Ratusan massa demo di kantor Polda Sumut meminta penangkap penyerobot lahan Siosar. BBM solar langkah di batubara, kendaraan mengular. Pengusaha kerupuk di tebing tinggi merugi akibat minyak goreng mahal dan langka. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Citra Hasanah, kita awali Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, ratusan massa Desa Sukamaju, Kabupaten Tanah Karo melakukan aksi damai di Mapolda Sumatera Utara, Jalan Singamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, warga meminta pihak Polda Sumut agar perabahan hutan di Puncak Siosar, Kabupaten Karo. Apa yang telah diperintahkan oleh Dewan Pembina kami, Bapak Insinyur Joko Widodo. Aksi yang mayoritas para kaum ibu-ibu ini melakukan demo di depan pintu masuk Mapolda Sumatera Utara dengan pengawalan ketat pihak kepolisian. Para pendemo melakukan aksinya terkait perlawanan terhadap PT Bibit Unggul Karo Biotik. Selama ini bersengketa di atas lahan seluas 895,100 meter persegi di kawasan Siosar, Kabupaten Karo. Ratusan warga Sukamaju yang sengaja datang ke Mapolda Sumut dengan berjalan kaki, meminta penegak hukum membebaskan tanah mereka. Liot Rinol Ginting, koordinator aksi, mengaku selama beberapa tahun warga sering mendapatkan intimidasi dari PT Bibit Unggul Karo Biotik, bahkan warga sering dipanggil pihak kepolisian terkait lahan yang mereka kelola. Dalam aksinya, warga meminta stop kriminalisasi dan segera tangkap penyerobot hutan produksi Siosar, serta membatalkan peta bidang tanah nomor 09 yang diduga dicatat administrasi dalam pembuatannya. Ada beberapa pengaduan dengan objek dan kejadian yang sama dilaporkan di Polres, dilaporkan lagi di Polda. Nah, yang paling sangat kami sayangkan dan memicu emosi daripada masyarakat adalah pengaduan yang di Polda Sumut, karena masyarakat dituduh menyerobot lahan di mana lahan tersebut adalah kawasan hutan produksi yang kami sudah memegang dokumen-dokumen yang lengkap dari kementerian bahwa kawasan yang kami pagar itu adalah kawasan. Namun kami diperlakukan tidak adil. Kami dipanggil, kami sudah menjelaskan kepada penyidik bahwa itu kawasan hutan, kami sudah menyerahkan dokumen-dokumennya. Namun kami masih terus melakukan pemanggilan yang kami duga adalah satu bentuk intimidasi. Dengan aksi ini, warga Sukamaju berharap agar pimpinan kepolisian segera membebaskan lahan tanah warga saat ini yang mereka kelola dan menindak tegas perabahan hutan di Puncak Siosar. Wahyu Pratama melaporkan dari Medan untuk Evarina TV. Kita ke Serdang Bedagai. Pemirsa, Pemuda Pancasila Kabupaten Serdang Bedagai gelar aksi damai di kantor sekretariat DPC Partai Gerindra dan gedung DPRD Sergai, lantaran oknum anggota DPR RI dari Partai Gerindra berinisial RMS yang diduga membuat kegaduhan dan menjelek-jelekan Bupati Serdang Bedagai Haji Dharma Wijaya. Misalnya menegakkan hukum, membuat ketertiban dengan memukuli pedagang, merusak barang dagangan, itu pengkhianat. Inilah video oknum anggota DPR RI berinisial RMS yang diposting di akun Facebook Rizky Center yang diduga milik Ketua DPRD Serdang Bedagai berdurasi 31 detik yang beredar di media sosial. Dalam rekaman video ini, oknum anggota DPR menyatakan jika penegakan hukum dan ketertiban dengan cara memukuli para pedagang itu namanya pengkhianat Pancasila. Jika Satpol PP melakukan hal itu, maka Satpol PP dan Bupati perlu diajarkan Pancasila. Ucapan itu membuat ribuan kader pemuda Pancasila tersinggung dan tidak terima, karena Bupati Serdang Bedagai Haji Dharma Wijaya merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Serdang Bedagai. Aksi damai ribuan kader pemuda Pancasila diawali di kantor Partai Gerindra Sergai di Serampa, kemudian dilanjutkan ke kantor DPRD Serdang Bedagai. Masa diterima Ketua DPRD Serdang Bedagai Dr. Rizky Ramadan Hasibuan untuk mediasi.
Adapun hasil mediasi, pihaknya menerima aspirasi kader pemuda Pancasila untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur. Salah satunya terkait tentang klarifikasi dan permintaan maaf oknum anggota DPR RI RMS. Koordinator Aksi Damai Pemuda Pancasila Saipul Amri mengatakan bahwa Dr. Rizky Ramadan Hasibuan selaku pemilik akun Facebook meminta maaf, namun permohonan maaf Ketua DPRD Serdang Bedagai secara tertulis belum diterima. Dan MPC PP Sergai memberi waktu selama 1 minggu untuk Dr. Rizky membuat permohonan maaf secara tertulis. Mungkin tidak mengerti Pancasila, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita menuntut supaya Rizky Center meminta maaf. Jadi alhamdulillah di pertemuan ini Ketua DPR selaku pemilik akun Rizky Center sudah meminta maaf. Dia katakan Satpol PP kalau tidak mengerti Pancasila diajari Pancasila. Kemudian Bupati kalau tidak mengerti Pancasila akan diajari Pancasila. Nah, jadi artinya kebetulan Bupati itu adalah Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Serdang Bedagai. Sudah disampaikannya dia minta maaf di forum ya. Tapi kalau secara tertulis sampai saat sekarang belum, dia akan mengasih waktu mungkin seminggu ya. Tapi kalau untuk Bapak Romo anggota DPR RI ya kita tunggu nanti hasilnya dari Bapak Rizky. Sementara itu, Dr. Rizky Ramadan Hasibuan mengatakan telah menerima aspirasi tuntutan klarifikasi video oknum anggota DPR RI RMS dan akan melanjutkan sesuai kelembagaan. Aksi rekan-rekan pemuda Pancasila Serdang Bedagai terkait dengan video klarifikasi mungkin dari Bapak Romo selaku anggota DPR RI Komisi 3 dari fraksi Partai Gerindra terkait dengan Pasar Lelo yang akan wacana pemerintah daerah untuk merelokasi. Dan tidak aspirasi yang sudah saya terima tadi sudah menjadi bahan diskusi, itu juga sudah kita klarifikasi dan juga sudah kita akan teruskan sesuai dengan prosedur kelembagaan. Romo membicarakan terkait dengan butir-butir Pancasila untuk memaknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak kita berharap ini hanya edukasi kepada masyarakat. Jadi kehadiran Romo, kehadiran Rizky itu ke Pasar Lelo, itu tujuannya semata-mata karena mendapatkan keluhan ataupun aspirasi dari pedagang Pasar Lelo yang hari ini ada wacana pemerintah untuk merelokasi. Abdul Malik melaporkan dari Serdang Bedagai untuk Evarina TV. Jangan kemana-mana dulu pemirsa, kami akan sajikan informasi kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.